Pulau Jawa menyimpan beragam kekayaan tradisi, budaya, dan kearifan yang selalu menarik untuk cerita petualangan. Berbatasan dengan Gunung Lawu, wilayah Karanganyar menjadi awal petualangan saya kali ini. Satu, dua, tiga. Ada salah satu permainan tradisional yang masih dimainkan oleh masyarakat Dusun Sumberbulu, yaitu balap songkro. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terus Pak, semangat Pak, terus. Masyarakat biasa memainkan balap sangkro di daerah perkebunan yang bertanah lembab, jadi tidak berbahaya jika terjatuh. Antusiasme masyarakat bisa terlihat saat mereka bergantian memainkan permainan tradisional ini. Sekarang saya mau cobain juga. Ayo, siapa yang narik? Pak, menangin saya ya. Ayo Pak. Menang kalah nggak penting ya, yang penting kebersamaannya. Meskipun tim saya yang menang, tas dulu Pak. Aduh, rasanya itu deg-degan banget, tapi seru. Lagi Pak. Permainan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan. Kuncinya adalah kekuatan tangan dan kaki, serta harus tetap fokus supaya songkro tetap stabil saat ditarik. Sekarang saya mau gantian narik nih. Ayo Pak. Lihat depan. Udah siap Bu? Siap Pak. Wah. Wah. Aduh, harus hati-hati nih. Karena bawa anak orang, takut jatuh. Wah. Wah. Ambil. Yeay. Oke. Aduh, habis napasnya. Ternyata jadi yang bawa gerobaknya tuh capek banget. Dari tadi saya di belakang duduk sambil ketawa-ketawa. Ternyata capek banget. Bener-bener kirain ini jalannya cuma pendek, kirain mah sepele ternyata. Permainan tradisional ini cukup sederhana, tapi cukup menguras tenaga. Karena sangkro mampu mengangkat beban hingga 30 kg. Songkro ini sudah ada sejak tahun 80-an, tapi dulu fungsinya bukan buat permainan. Saya juga penasaran nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Coba nih kembos nih Pak. Awalnya songkro merupakan alat angkut hasil sawah, kebun, ataupun rumput untuk ternak. Perannya tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari keseharian masyarakat Dusun Sumberbulu. Sekarang saya bersama bapak-bapak sedang mau mencari rumput atau disebut dengan ngarit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tunggu Pak. Alon-alon Pak. Kegiatan ngarit membuat warga inovatif dalam membuat alat angkutnya, salah satunya sangkro. Yang keras ditinggal ya. Ini dia nih, kita sedang mencari rumput gajahan. Kenapa rumput gajahan? Karena ini untuk makan ternak, itu ternaknya jadi lebih kenyang. Kita cari lagi Pak, udah dapat seberapa Pak? Rumput gajahan biasanya adanya itu di pinggir sawah, dan warga sini kalau mencari itu waktu di sela-sela mereka sedang bekerja di sawah, lalu mampir sebentar buat cari dan sekalian dibawa pulang. Ini sekalian bersihin nih. Bagi pemilik hewan ternak,
Rumput gajah menjadi salah satu rumput idola karena dapat mempercepat proses penggemukan ternak mereka. Ini dia nih fungsi utama dari songkro. Pada zaman dulu digunakan untuk mengangkut rumput. Jadi ternyata masih banyak warga dusun Sumberbulu yang melakukan kegiatan dengan menggunakan alat tradisional seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terus Pak, biar sapinya makan yang banyak. Semangat! Potensi Sumberbulu tidak hanya ada dalam kehidupan masyarakatnya saja, tetapi juga alamnya yang kaya. Membuat saya ingin terus melanjutkan petualangan di sini. Ada satu tradisi yang masih dipertahankan masyarakat dusun Sumberbulu, yaitu mabukan. Saya juga mau ikutan nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mabuan menjadi ajang berkumpul warga dalam mencari ikan. Wah, dapat Bu. Jadi mabukan itu tradisi mencari ikan, tapi yang bikin seru dilakukan bersama-sama masyarakat dan masih menggunakan alat-alat yang tradisional nih. Bicara tentang alam, tidak bisa ditentukan hasil tangkapan. Nah, dapat. Nih dapat ikan nih. Aduh, takut lepas. Ini namanya ikan apa, Bu? Wader. Wader. Dapat ikan wader kecil. Butuh waktu cukup lama sampai mendapat hasilnya, karena harus menunggu sampai ikannya mabuk. Sebenarnya susah-susah gampang nyarinya karena kan masyarakat pada masuk ke sungai semuanya dan airnya tuh jadi keruh. Oh, ini dapat lagi. Dapat lagi nih ikannya. Nah, ini dia nih target pencarian kita, yaitu ikan uceng. Jadi dari tadi tuh kita dapatnya ikan wader, tapi kita sebenarnya mencari ini nih, ikan uceng nih. Ibunya dapat banyak, Bu. Wah, dapat lagi. Ikan uceng banyak kita jumpai di sungai-sungai dangkal yang memiliki arus deras dan memiliki dasar bebatuan alam atau pasir. Persebarannya meliputi wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Di Indonesia, ikan mungil ini bisa kita temukan menghuni sungai-sungai di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi tradisi mabukan ini biasanya dilakukan saat air sungai ini surut. Uceng memiliki tubuh yang kecil, ramping, dan memanjang. Panjang tubuhnya maksimal 10 cm, disertai ciri-ciri pola warna yang unik. Wah, udah dapat banyak nih. Biasanya kalau udah dapat banyak ini dibawa pulang, lalu dimasak. Saya juga mau ikutan nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau ngomongin soal kuliner, warga dusun Sumberbulu ini emang jagonya. Sekarang kita sedang mengolah makanan khas dari daerah sini, yaitu pepes bambu ikan uceng. Banyak cara untuk membuat olahan pepes. Kali ini sengaja kami menggunakan bambu sebagai medianya. Tentunya diracik dengan bumbu rempah-rempah pilihan. Supaya lebih bervariasi, ikan ucengnya kita campur dengan wader. Dan juga ada udangnya sedikit, biar rasanya lebih nikmat. Secukupnya biar... Penggunaan batang bambu sebagai media mengolah makanan sudah dikenal oleh nenek moyang kita sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bambu yang digunakan biasanya dari jenis bambu apus yang memiliki kulit tipis. Tujuannya tentu saja supaya biar lebih cepat matang. Teknik memasak seperti ini di setiap daerah itu ada, cuman setahu saya ini mirip dengan lemang. Dan ini kita tunggu sampai bambunya itu
berwarna agak kehitaman, itu artinya matangnya sudah rata. Cara memasak seperti ini sangat efisien karena menghemat waktu. Masyarakat sini juga percaya mengolah masakan dalam bambu bisa memberikan cita rasa tersendiri pada masakan di dalamnya. Ini udah matang ya Pak? Iya, ini dua-duanya sudah matang. Udah semua matang, ini. sekarang kita siap mau makan. Enak banget, rasanya itu gurih dan juga manis. Teksturnya itu lembut banget, jadi begitu digigit tuh langsung pecah. Inilah enaknya masak menggunakan bambu. Tak perlu lagi menggunakan piring, karena bilah bambu sudah bisa menjadi alasnya langsung. Rasa daging ikannya juga jauh lebih garing. Bumbu rempah-rempah meresap rata pada daging pepes ikan uceng kami ini. Selain rasanya enak, ikan ini tuh mengandung zat besi, kalsium, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang.